Ada cerita dari seorang pemuda dari kaum Ansor yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Ia itu sangat setia melayani Rasulullah SAW, dan suatu ketika Rasulullah memberikan tugas kepadanya untuk melaksanakan suatu keperluan. Dalam perjalanannya dia melalui rumah seseorang dari Ansor, dan dari dalam rumah itu terlihat seorang wanita Ansor yang sedang mandi. Sa'labah yang tidak sengaja melihatnya merasa ketakutan. Ia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah atas perbuatannya itu. Maka dia pun pergi kabur. Ia pergi ke sebuah gunung yang berada di antara Mekkah dan Madinah, dan ia terus mendakinya. Selama 40 hari Rasulullah merasa kehilangan. Lalu Jibril turun kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untukmu, dan Allah berfirman kepadamu, sesungguhnya salah seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini, dan ia sedang memohon perlindungan kepadaku." Setelah datang wahyu tersebut, Rasulullah langsung berkata kepada para sahabatnya, "Wahai Umar, wahai Salman, pergilah cari Sa'labah bin Abdurrahman, lalu bawalah ia kemari." Kedua sahabatnya itu pun langsung pergi mencari Sa'labah. Ia menyusuri perbukitan di Madinah, dan dalam pencariannya ia bertemu dengan salah seorang pengembala. "Apakah engkau tahu seseorang di antara perbukitan ini?" Pengembala itu menjawab, "Jangan-jangan yang kau maksud adalah seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam?" Kedua sahabatnya heran, "Apa maksudmu dengan lari dari neraka jahanam?" Si pengembala menjawab, "Karena apabila malam hari tiba, ia keluar di antara kami. Lalu ia menyeru kepada Allah. Ia mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, 'Mengapa tidak kau cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku saat ini juga ya Allah, agar aku tidak menunggu kepastian dan keputusan ini lebih lama.'" Kemudian kedua sahabatnya menjawab, "Ya betul, pemuda itulah yang kami cari." Akhirnya mereka bertiga ditemani dengan si pengembala itu melanjutkan perjalanan mencari Sa'labah. Dan akhirnya ketika malam tiba, seperti biasanya Sa'labah keluar di tengah perbukitan. Ia keluar dan meletakkan kedua tangannya ke atas kepala sambil berdoa seperti biasa, "Ya Allah, seandainya engkau ingin cabut nyawaku dan binasakan seluruh tubuhku, aku akan menerimanya. Dan janganlah biarkan aku menanti-nanti keputusanmu lebih lama lagi." Saat itu Umar langsung memeluknya, dan Sa'labah kaget, "Wahai Umar, apakah Rasulullah telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin Rasulullah menyebut namamu dan menyuruh kami untuk membawamu pulang." Sa'labah kemudian berkata lagi, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku kepada Rasulullah kecuali saat beliau sedang sholat." Akhirnya Sa'labah pun diajak pulang bersama dengan Umar dan Salman untuk menghadap Rasulullah. Dan ketika mereka sampai ke Rasulullah, Rasulullah itu sedang sholat. Lalu ketika Sa'labah mendengar lantunan ayat-ayat yang diucapkan oleh Rasulullah, Sa'labah pun langsung pingsan. Selesai sholat, Rasulullah langsung berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang telah kalian lakukan kepada Sa'labah?" Keduanya menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sudah membawanya kepadamu, dan ketika ia mendengarkan suaramu, ia langsung pingsan." Akhirnya Rasulullah pun membangunkan si Sa'labah ya. Ketika Sa'labah itu sudah bangun, Rasulullah langsung bertanya kepada Sa'labah, "Sa'labah, kenapa engkau lari dari diriku? Kenapa engkau menghilang dariku?" Sa'labah menjawab, "Dosaku ya Rasulullah, dosaku begitu besar. Bukankah aku sudah memberitahumu ya Sa'labah, ada satu ayat, satu doa yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan?
Benar ya Rasulullah, tapi aku tetap merasa dosaku ini begitu berat dan begitu besar Rasulullah. Wahai Sa'labah, ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sa'labah kembali berkata, wahai Rasulullah, dosaku ini sudah begitu besar. Aku takut Allah tidak akan mau mengampuniku lagi. Wahai Sa'labah, jika dosamu itu besar, maka ampunan dari Allah lebih besar. Akhirnya Rasulullah pun menyuruh Sa'labah untuk pulang ke rumahnya karena ia sudah menghilang lama. Jadi agar lebih aman, Sa'labah itu harus pulang. Beberapa hari kemudian saat Sa'labah sudah pulang, ia tuh jatuh sakit. Mendengar Sa'labah sakit, Salman pun mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat si Sa'labah? Ia sekarang sedang sakit keras Rasulullah. Rasulullah pun langsung menemui si Sa'labah. Ia datang ke rumahnya. Ia meletakkan kepala Sa'labah di atas pangkuan Rasulullah. Akan tetapi Sa'labah langsung menghindar. Kenapa engkau menghindari kepalamu dari pangkuanku Sa'labah? Karena badanku ini penuh dosa Rasulullah. Apa yang engkau rasakan? Badanku seperti dikerubuti semut. Seluruh tulangku, seluruh dagingku, seluruh kulitku, semua terasa sakit. Rasulullah kemudian bertanya lagi, lalu apa yang engkau inginkan Sa'labah? Aku hanya ingin ampunan dari Allah. Maka turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku itu menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan menemui dia dengan ampunan sepenuh itu juga. Maka Rasulullah memberitahukan hal itu kepada Sa'labah. Mendengar berita itu, Sa'labah pun langsung terkaget dan seketika meninggal dunia. Rasulullah SAW memerintahkan agar Sa'labah segera dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah selesai dimakamkan, Rasulullah terlihat berjalan sambil berjingkat-jingkat seperti menghindari sesuatu. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan seperti itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Rasulullah bersabda, demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang Rasul, aku melakukan itu karena sesungguhnya banyak malaikat yang ikut datang mengziarahi kuburan Sa'labah. Wallahu a'lam bishawab.